sempurna telah ku terima darimu, bukan karena. Bertemu kembali bersama saya Dr. Charles Marpaung dalam Berita Injil Hidup Berkemenangan. Saudara, topik kita kali ini adalah mengenai siapakah saudara. Siapakah saya dalam pikiran saya, atau kalau saudara berpikir siapakah saudara dalam pikiran saudara, dan siapakah saudara menurut Tuhan. Topik kita kali ini ada dua, yaitu bagian saya menurut saya dan saya menurut Tuhan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah siapakah saudara menurut pikiran saudara. Jadi di sini yang pertama kita bahas adalah bahwa saudara hanya sejauh yang saudara bisa bayangkan terhadap diri saudara. Jadi maksudnya saudara tidak mungkin mencapai sesuatu yang saudara tidak pernah bisa pikirkan atau saudara tidak bisa bayangkan gitu ya. Atau yang sering saya sebutkan hukumnya seperti ini. You are what you think you are. Artinya sejauh yang saudara pikirkan, itulah saudara. Saudara tidak mungkin bisa lebih tinggi dari apa yang saudara pikirkan, gitu ya. Jadi kalau saudara tidak berani memikirkan sesuatu, atau tidak berani memikirkan sesuatu tingkat sukses yang lebih tinggi, ya tentu saudara tidak akan pernah sampai ke sana. Jadi kita ini, saya ini, saudara adalah sejauh dari pikiran saudara. Tidak mungkin melebihi apa yang saudara pikirkan, ya. Itulah kita menurut pikiran kita. You are what you think you are. Jadi kalau saya mau naik kepada tingkat sukses yang lebih tinggi, berpikir saya harus naik lebih dahulu ke tingkat yang lebih tinggi. Otherwise, you're not gonna get there because your mind doesn't even reach that point. Gitu ya. Jadi kalau tidak sampai pikiran kita ke sana, tentu kita tidak akan sampai ke sana. Jadi saudara yang harus lakukan dalam kondisi seperti itu tentu ya bercita-citalah setinggi mungkin ya. Jadi supaya saudara bisa membayangkan setinggi mungkin, sejauh mungkin, agar saudara dalam bawah sadar saudara bisa terbawa ke sana. Sehingga seluruh arah hidup saudara akan terbawa ke sana dan akhirnya akan tiba pada cita-cita yang saudara bayangkan tersebut. Lambat atau cepat tentu akan sampai ke sana. Dan dalam konteks berpikir siapakah kita menurut pikiran kita itu, bahwa kita haruslah mempunyai keberanian melangkah ke arah area yang kita mungkin tidak pernah bisa pikirkan. Harus ada keberanian. Misalnya cita-cita saudara menjadi seorang yang kaya raya, tetapi saudara tidak mampu mencita-citakannya, tentu tidak mungkin menjadi orang yang kaya raya. Atau mungkin saudara mengatakan, siapalah saya ini Pak Charles, nggak mungkin saya ini bisa jadi orang kaya, nggak mungkin saya bisa jadi gubernur, nggak mungkin saya bisa jadi direktur, jadi bupati. Ya kalau saudara sudah berkata seperti itu, ya saudara tidak mungkin. Tapi kalau saudara berkata saudara mungkin menjadi gubernur, menjadi direktur, menjadi bupati, menjadi orang kaya, menjadi presiden, kemungkinan besar saudara mungkin menjadi itu. Tetapi belum tentu, tetapi ada kemungkinannya. Tetapi kalau saudara menyatakan saudara tidak mungkin, maka ya sudah tertutup kemungkinan itu. Itulah cara berpikir logis saudara. Jadi cara berpikir kita itu akan menentukan siapa kita dan sejauh mana kita bisa pergi. Itulah kita menurut kita. That's what you are. That's what you think you are. Itulah kita saudara. Itulah saudara menurut saudara. Bagian kedua yang kita bahas ini adalah sebetulnya saudara menurut Allah. Saya ini siapakah saya ini menurut Allah? Yang pertama sebetulnya setelah dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa kita ini diciptakan seperti rupa Allah. Artinya kita mestinya mempunyai kemampuan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan kita, menjadi penakluk sekeliling kita, ya. Karena kita ditentukan untuk berkuasa atas seluruh bumi. Cuma kita saja yang kurang percaya, ya. Jadi seharusnya kita mampu menjadi penguasa atas lingkungan kita, asalkan kita percaya pada Tuhan Allah yang telah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Jadi kalau saudara tidak percaya bahwa saudara seorang penakluk dan berkuasa atas seluruh bumi, maka tentu saudara tidak akan memperolehnya. Tetapi kalau saudara percaya, saudara akan memperolehnya. Dalam Yohanes 15 ayat 7 juga disebutkan,
Kamu akan menerima yang kamu minta kalau kamu tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kamu. Ini kedengarannya sangat indah. Dan sejujurnya saudara, memang begitulah yang selalu terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan, ya. Itulah janjinya yang tidak pernah tidak ditepati. Kecuali yang saudara minta itu mungkin membahayakan saudara di kemudian hari. Dan hanya Tuhan yang tahu itu, ya saudara. Dan disitulah keyakinan dan percaya kita diuji. Tuhan tahu hari esok. Kita tidak tahu hari esok. Karenanya kita percaya saja akan masa dan waktu pemberian Tuhan. Segala sesuatu terjadi menurut pengetahuannya. Karena kalau saudara percaya padanya dan Dia mengenal saudara, maka apapun latar belakang saudara, Tuhan akan memberikannya kepada saudara. Dan apapun golongan saudara, suku, ras, kepercayaan saudara, Tuhan mengenal saudara dan mengenal kebutuhan saudara. Dan yang terakhir saudara, Matius 6 ayat 33 dinyatakan di situ, carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkannya kepadamu, ya. Sukses hanya sejemput dari sejumlah besar berkat dan kemurahan Tuhan, ya. Hanya sejemput, banyak sekali yang lain. Jadi percayalah kepadanya. Dan seperti saya sebutkan tadi, apapun latar belakang saudara, golongan saudara, suku saudara, ras saudara, warna kulit saudara, kepercayaan saudara, ya. Tuhan mengenal saudara dan Tuhan mengenal apa yang saudara perlukan dan mengetahui apa yang saudara cita-citakan. Dan Tuhan juga telah menjanjikan kepada saudara, asal saudara percaya saja, maka saudara akan menerimanya. Luar biasa. Saudara bisa menjadi apa yang saudara inginkan, asal saudara percaya saja. Karena ada janji di dalam Tuhan. Tidak pernah meleset dan bahkan diberi yang terbaik. Karena Dia mengetahui rahasia masa depan. Dia mengetahui yang terbaik bagi saudara di masa depan. Percayalah padanya, ada janji kelimpahan di dalam firman-Nya dan di dalam Injil-Nya. Demikian saudara diskusi kita kali ini. Saudara terus berdoa kepada Tuhan, mintalah dan percayalah supaya saudara menerimanya. Saya Dr. Charles Marpaung undur diri dari saudara. Sampai bertemu, Tuhan memberkati saudara.